Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Masih santuy kah hari ini? Yang belum santuy, disantuin aja ya sob. Kali ini saya akan mereview film Pemersatu Bangsa yang sungguh mantul sekali. Film ini berjudul A Good Brother. Film ini menceritakan sebuah kisah perselingkuhan di dalam satu keluarga. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe dulu ya sob, biar gak ketinggalan video terupdate dari Konco Movie. Tanpa berlama-lama, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, tarik celana kolor kalian, biar gak melorot, dan langsung saja, gas oi! Di awal film memperlihatkan seorang wanita cantik yang baru saja turun dari sebuah minibus. Wanita itu kita sebut saja namanya Yuli. Di situ dia terlihat sedih karena diketahui kalau dia baru saja berpisah dengan suaminya. Wah, jadi janda muda nih. Scene berganti dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang lagi mantap-mantap. Di mana sang istri bernama Yeon, sementara suaminya kita sebut saja bernama Gimin. Di saat lagi asik-asiknya, tiba-tiba Yeon mendapatkan telepon. Dan ternyata telepon itu dari Yuli yang memberitahukan kalau dirinya akan datang ke rumah Yeon. Jadi si Yeon ini adalah teman dari Yuli nih. Kemudian Yeon pun menyuruh suaminya untuk jemput Yuli. Dan ketika Gimin bertemu Yuli, Gimin sungguh sangat terpesona dengan Yuli. Sampai-sampai si Gimin selalu fokus ke semangka super miliknya si Yuli nih. Lumayan pemandangan enak nih. Akhirnya mereka berdua pun pergi menuju ke rumah Yeon. Sesampainya di rumah Yeon, dia disambut dengan senang oleh Yeon. Mereka pun ngobrol-ngobrol bersama. Di situ Yeon menanyakan tentang kabar dari temannya itu. Namun dengan sedih, Yuli bercerita kalau dirinya telah berpisah dengan suaminya. Di sela-sela pembicaraannya, lagi-lagi si Gimin malah fokus memandangi Yuli. Aduh, dasar garangan. Sebagai teman yang baik, di situ Yeon mencoba menghibur juga, memberikan semangat kepada Yuli supaya dia bisa lebih baik lagi dalam menjalani hidupnya. Lalu Yeon pun menyuruh suaminya untuk mengantarkan Yuli ke kamarnya. Ketika di kamar, sambil sedikit ngobrol, Gimin malah salah fokus ke semangka supernya milik si Yuli. Aduh, kampret. Singkat cerita, mereka bertiga lagi ngobrol-ngobrol santuy sambil minum-minum. Karena dirasa Yeon ini udah mabuk berat, jadi mereka memutuskan untuk menyudahi obrolannya malam itu. Di saat di kamar, si Gimin pun mulai mengganas dan meminta jatah malamnya kepada Yeon. Namun Yeon yang udah mabuk berat, dia pun menolaknya dan memilih untuk tidur. Aduh, kasihan. Karena hal itu menjadikan Gimin terbayang-bayang dengan tubuh Yuli yang seksoi sekali. Gimin yang semakin penasaran dengan Yuli pun dia mengintip ke kamar Yuli. Melihat Yuli yang sedang tidur pulas, Gimin pun mendekatinya sambil sedikit mencowel-cowel Yuli. Yuli yang terkejut akhirnya terbangun. Karena si Yuli lama gak disentuh, akhirnya Yuli malah merayu Gimin. Karena rudalnya Gimin yang udah siap meluncur, Gimin pun langsung tancap gas untuk mencicipi goanya si Yuli. Dan terjadilah ngik-ngikan di situ. Ingat istri boy. Pada keesokan harinya, terlihat Yeon yang berpamitan akan pergi. Setelah Yeon pergi, Yuli pun beres-beres di rumah. Ya, karena di situ menyisakan Yuli dan Gimin, Gimin hanya membantu Yuli dengan cara memandangi body asoynya si Yuli. Ya, namanya nggak bantulah, kampret. Scene berganti kepada Yeon yang ternyata sedang enak-enak dengan laki-laki lain. Aduh, istrinya sama aja ya ternyata. Si laki-laki itu bernama Shinhu. Di saat mereka lagi enak-enaknya, Gimin pun menelpon Shinhu.
Dan ternyata si Kimin ini adalah teman dekatnya si Shinhu. Setelah itu, Shinhu pun mendatangi rumah Kimin. Namun kedatangannya disambut oleh Yuli. Shinhu pun dipersilahkan masuk dan bertemu dengan Kimin. Disitulah mereka pun minum bersama. Tak selang beberapa lama, istri Kimin pun datang. Aduh, sandiwara apaan ini? Mereka pun lanjut untuk minum-minum. Di malam harinya, terlihat Yeon yang mencoba memeriksa suaminya. Saat mengetahui bahwa Kimin sudah terlelap tidur, dia pun menghampiri Shinhu. Shinhu yang lagi menginap di rumah Kimin pun didatangi oleh Yeon. Dan Yeon langsung mulai mengganas, mencoba menjawel-jawel si Shinhu. Kok kebalik ya? Yang ganas malah yang cewek. Dan tak butuh waktu lama, mereka pun langsung ngik-ngikan di situ. Namun tanpa mereka sadari, adegan-adegan mereka itu sedang ditonton oleh Yuli. Yuli pun tampaknya pengen join, tapi ya nggak berani lah. Di keesokan harinya, terlihat Shinhu yang akan pergi dengan Yeon. Yuli dan Kimin pun mengantarkannya sampai ke depan rumah. Di saat mereka sudah pergi, Yuli dan Kimin melakukan makan bersama sambil sedikit ngobrol-ngobrol santuy. Saat Yuli ada di kamar, Kimin mencoba mengajak Yuli untuk jalan-jalan. Dan hari itu pun dihabiskan dengan mereka berdua yang menikmati suasana sekitar. Scene berganti di saat Yuli yang mau menyiapkan makanan untuk Kimin. Kimin yang melihatnya pun mendekati Yuli. Di saat mereka mengobrol, Yeon menelpon Kimin dan mengatakan kalau dirinya akan pulang terlambat. Wah, kesempatan bercocok tanam nih. Dan benar saja, setelah mendapatkan telepon dari Yeon, mereka pun langsung melakukan senam lidah. Dan si Kimin pun langsung mengik-ngik Yuli. Di akhir film, terlihat Yuli yang berpamitan dengan Yeon. Yuli sendiri akan pergi dari rumah Yeon. Dan si Kimin yang sudah ada rasa sama si janda muda ini mengantarkannya sampai ke depan rumah. Kasian, bakal berpisah deh. Dan film pun selesai. Oke sob, gimana filmnya? Seru kan perselingkuhannya? Sekian dulu review film kali ini. Jangan lupa tekan subscribe ya sob, biar gak ketinggalan video-video mantul-mantul lainnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan see you next time.